Oke, nih cewek nih cewek. Halo Nisa. Selamat malam halo, Nisa. Kak. Ini Nisa Sabian bukan? Bukan. Ini Nisa 34 ya? Nisa. Halo Nisa, Islam atau Kristen? Kak Ini bisa nggak? Fatsla, ada Umi Kalsium. Kak bisa nggak sih Kak nggak usah cantik-cantik banget Kak? Saya insecure. Umi izin ya Umi ya. Sok atuh enggak. Pak Arman Bapak digantikan dulu dengan umat yang berbuat dosa. keselin. Silakan Kak Anissa. Salam kenal ya Kak Anissa ya. Kak, salam kenal juga. Ya, selamat salam kenal Ukti. Islam Kristen Kak Anissa dari namanya sih. Islam. Alhamdulillah. Masya Allah. Wa syukurillah. Ya. Gimana Kak Isya? Kak Nisa. Dari Medan. Kakak-kakaknya dari mana? Oh sama dong. Dari Kita Binjai Kak. Oh, dari Binjai. Salam dari Binjai. Aku dari Kuala Namu Kak. Oh. Dekat dong, aku di Tembung. Ah, Oh, Tembung. Apa tuh? Di Tembung, Kak. Gimana itu Grab Tembung Grab? aku juga nggak tahu. Baru ke Medan sekali. Wih, cantik. Waduh. Wih, kursinya kursi jamu. Capture dulu lah. Capture dulu ya Jarang-jarang Kak ya. Masya Allah cantik banget. Gila. Biasa aja dong yang di bawah, jangan heboh banget dong. Wih. Kepo. Boro Follow apa ya Kak? teman-teman ya Kak Nisa ini ya biar bisa open cam. Udah open cam ya? Kak tolong dong Kak, saya insecure Kak, jelek banget saya Kak. Aduh Kak, aduh. Ini yang paling nggak enak posisinya ini fast love ini. Ini seperti sepeda motor yang lagi kunci stang ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kalian berantem dulu lah berdua di bawah sana. Kak Nisa. Kak, Ya, apa, Kak? kalau ini maaf ya ini ya. Biasanya muslim itu berhijab Kak, kenapa nggak berhijab Kak? Biasalah kan, Kak, lagi muda-mudanya lagi malas. Lagi males tak. Iya, belum ready soalnya. Kakak tahu nggak hijab di mana ditaruh Kak? Lu tahu dong, di sini, Salah. di bawah gitu. Hijab itu dari seluruh badan bukan dari kepala. Cantik kali woi warna rambutnya woi. Ada angin-anginnya lagi. Lebay lah kakak ini. Kakak rajin Serius sholat Kak, nggak? kalau dibandingin aku ya Allah jelek kali aku. Gak cocok. Insecure aku lah. Kakak rajin sholat nggak Kak Nisa? Enggak begitu sih, Kak. Terus zakat? Zakat alhamdulillah boleh lah setiap tahun kan. Per 20-an? Kalau orang Kristen kan per puluhan, kalau Islam per 20-an. Bayar nggak? Enggak tahu tuh sih, cuma zakat. Oh, di Al-Anfal 41 ada tuh. Memberikan 20% kepada Allah. Gitu. Nisla Islam KTP katanya anjay. Mungkin ada yang mau ditanya Kak di sini forum bebas bertanya tentang iman Kristen. Kakak punya teman Kristen nggak di sana? Pasti banyak ya. Banyak. Orang-orang Batak gitu ya mungkin ya. Iya. Kak Ada jangan yang mau- ditutup dong Kak. Ya. Malu. Ih nggak apa-apa Kak, cantik Kak, tengok langsung naik viewersku Kak. Cepatlah Iya. buka kamera. Oh kakak ini gamers katanya. Serius Kak, gamers? Wah sama dong, sama Faslove. Gamers. Kak, Bisa jadi. bisa nggak sih Kak cantiknya dikurangin sedikit Kak? Aduh gimana tuh caranya? Aduh, prop besok aku salah.
Kakak kira-kira mau nggak sama si Faslab yang kayak gitu tuh kak, tengok mukanya tuh yang Itu dibuka. dia. Iya, jijik banget ya. Ludahin kak. Cuk. Ini pose terbaikku. Kata mama aku ganteng kok. Iya Iyalah. kan, semua ciptaan Tuhan kan itu ganteng. Ih, bijak sekali. Iya bener kan. Kakak pun juga cantik. Kakak Agatha juga cantik loh. Ini yang typing di bawah ya, Agatha close kamera ngerusak pemandangan. Astagfirullah, udahlah gue tutup aja. Tega color, udah malu aku. Kak, udah lama jadi Islam kak? Ya udah kak dari lahir. Dari lahir? Oh. Si Elo langsung mangotaki bang, pengen Kakak naik sudah- atas dia bang. Naikkanlah. Kakak udah nikah belum Kak Nisa? Belum ya? Kak, Ya, Kakak tahu shalom, nggak selamat kalau malam, host teman-teman. Shalom Bang Elo. Ya, saya sedikit aja. Tolong ya teman-teman, disisain lah yang seperti ini di room saya supaya room saya juga ada. Ya. Jadi jangan semuanya dikristenkan ya teman-teman. Sisain lah sedikit, itu aja. Terima kasih, shalom. Iya. Loh, kok turun dia? Roomnya orang Kristen semua gitu. Enggak, Enggak, ini ini ada ada. yang Islam ini. Ada yang Ini Islam nih. Unikalsium ini masih Unikalsium. Hindu ya? Buddha atau Hindu sih kau? Buddha. Faslab juga. Faslab ini Islam kak, dia ahli hadis soalnya kak. Kak, Ya. kakak kenapa menyembah Allah kak? Kenapa menyembah Allah? Mm-mm. Ya memang harus diwajibkan kan, dari lahir juga kita diajarkan Islam gitu. Tapi apakah karena kakak beriman kepada Allah karena mengenalnya atau ikut agama warisan gitu kak? Karena mengikut mengenalnya juga, bukan karena warisan sih. Oke. Allah itu esa atau enggak sih kak? Satu atau gimana? Esa itu satu atau gimana? Tuh Allah Siap, berarti kakak ini sering ngaji nih, yakin aku nih, waktu kecilnya sering ngaji. ya, sering ngaji. Wah malah memang rajin, rutin gitu. Kak, kalau Allah Esa, kenapa dia menyebut dirinya kami kak? Di dalam surah Maryam 83 kak. Kami Iya, Allah kan sering bilang itu kan. Dan tidak kami ciptakan iblis dan manusia untuk sujud menyembah gitu. Kan ada. Terus kami mengutus setan-setan untuk menyesatkan orang kafir, Maryam 83. Dan tidaklah kami mengutus para rasul kecuali atas izin Allah. Itu An-Nisa 64 ya perpapnya. Iya. Kenapa An-Nisa Allah selalu 64. mengatakan kami gitu? Saya penasaran ya kak. ya. Aduh bingung sih jawabnya kak. Tolong ya Amang Simatupang kasih paus kakak ini biar semangat. Amang Simatupang, ayo. Kasih paus. Mana ya? Kenapa itu kak? Wih, bener-bener Amang Simatupang siaga. Kenapa kak? Kalau Allah satu, kenapa dia sebut dirinya kami kak? Aku pun bingung kak. Juga sih bingung kak. Ya Kita pegangan yuk. Udah bingung sama-sama kita. Dulu nggak pernah waktu ngaji kakak hatam Quran kan? Hatam Quran tapi tahu artinya nggak kak? aduh kak. Hatam, baku hatam ya. Itu baku hantam perut lain kok. Mana nih jawabnya kak? Loh aku pun nggak tahu ya kakak lah. Kakak lah. Beri kakak nggak pernah kalau pas ngaji tuh nggak pernah nanya ke ini Enggak. ke Pak Ustadz Bu Ustazah.
Enggak Kak, soalnya cuma ngaji gitu. Paling kalau kami kayak apa ya? Mendengarkan ceramah gitu ya kan Kak. Cuma dia ajarkan yang ini gitu, berbuat baik. Oh, sering dengar kajian juga Kak, ceramah dari ustadz-ustazah? Sama dulu tapi Kak. Pernah dengar tentang kisah tentang Nabi nggak Kak? Pernah. Serius Kak? Iya serius. Kak, bener nggak sih salah satu istrinya Nabi, Aisyah, kenal nggak? Tahu nggak? Pergi dia. Kenapa? Astaga ya, Kak Nisa sayang banget. Baru mau gue buka. Iya, baru. Dia Ya, bingung juga kali mau bahas apa. Ya gue udah ready Nasai 2010 padahal. maaf, tangkepan kita bukan kakap guys, tapi ikan betik. Dalam hati si Umi kan, syukur dah hilang, Syukur, syukur. Mamat, Kalau nggak si syukur, Paslap ini matanya jelalatan. Aku sih gak apa-apa ya. Disombong. Disombong. Kita naikin psikolog dulu ya. Ini pantas beradu dengan Pak Prop yang latar belakangnya juga psikolog. Tapi ini psikolognya agak vulgar ya. Halo, Pak psikolog. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Islam Kristen Pak psikolog. Saya Islam, Kak. Ini beneran psikolog Pak? Enggak. Bintara Polri. Psikologi Bintara. Bapak polisi Pak. Enggak. Masih mahasiswa psikolog. Psikolog. Psikologi apa? Psikologi manusia. Industri, kesehatan. Ya medis. Ya. Kesehatan. Iya. Silakan Pak. Langsung bertanya kepada yang lagi makan yasinan ini. Makan yasinan ya Pak? Emang kalau Kristen itu dianjurkan kristenisasi ya, mendakwahkan kekristenannya. Matius 28 ayat 19. Oh, tapi kenapa kristenisasi itu harus menjelek-jelekkan agama orang ya? Bukan, kalau memang agama orangnya udah jelek, ya kita cuma bacain aja. Biasanya yang memang sudah tahu kalau jelek itu tersinggung Pak. Iya, maksudnya kan nggak perlu dibacain juga kan, bukan urusan kamu, agama orang, ajarkan aja agamamu. Masa sih? Masa sih bukan urusan kita? Apa urusan kamu dengan agama kami? Loh, Al-Quran Kenapa nggak kamu ajarkan aja agamamu gitu? Karena kami juga diajarkan kalau ada orang tersesat, kami bantu ke jalan yang benar. Tunjukkan aja kebenaran agamamu, benarnya di mana gitu. 2000 tahun lalu ya babi di Gerasa juga ngomong gitu. Apa urusanmu anak Allah yang maha tinggi? Dia ngomong kayak gitu juga. Iya, agamamu benarnya di mana? Benar. Maksudnya kan agamamu itu sama ajaran siapa sih? Kan kalau Yesus sendiri itu ngajarin Taurat kan waktu dia hidup. Betul. Pasti. Yang kamu ajarkan, yang kamu bawa sekarang itu ajaran yang mana? Ya Taurat. Ya memang Yesus itu mengajarkan supaya kami ini melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Pertama, kami dilarang berzina. Nah, tahu-tahu ada nabi. Oh, Yesus puasa nggak? Puasa. Terus Kristen puasa nggak? Banget. Puasa.
Kristen yang mana yang puasa? Semua Kristen Semua puasa, Kristen Pak. puasa. Yesus itu ibadahnya bersujud enggak? Sujud. Kristen bersujud enggak? Sujud. Sujud. Yesus bersunat enggak? Sunat. Kristen yang mana yang bersunat? Semua sunat. Semua Kristen dalam kalau mau baptisan. sunat boleh sunat. Kristen mana yang bersunat? Semua Kristen bersunat. Kalau mau sunat, tapi sunat orang Kristen itu dijelaskan langsung sama Tuhan Yesus bahwa itulah baptisan. Bukan sama seperti sunat fisik. Kalau sunat fisik, Pak, Lucinta Luna itu sunat 2 kali, Pak. Islam dia, namanya Muhammad Fatah. Dorce Gamalama itu sunat 2 kali. Siapa Aku nggak nemu benang merah antara Kristen dan ajaran Yesus gitu. Emang apa yang kamu tahu? Ajaran Yesus itu Yudaism. Hah? Jadi kalau kalian itu, Yesus itu kan Rabi Yahudi, mengajarkan Taurat, mengajarkan keyahudian. Tiba-tiba ada agama baru yang kalian bawa, yang buat-buatan kalian di abad keempat, yang nggak jelas dari mana asal usulnya, dari fansnya Yesus bikin sendiri. Tiba-tiba menyebut agamanya bawaan Yesus, padahal bawaan si Paulus. Betul. Padahal Yesus itu memang ngajarin Taurat, Pak. Apa ajaran Taurat itu? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Bapak mengingat dan menguduskan hari Sabat nggak? Ya, Itu kami satu. kan Islam, kami Islam. Oh, nggak beriman sama Taurat ya? Taurat yang asli, bukan Taurat yang sekarang. Mana tahu? Yang asli kayak gimana? Coba, boleh tahu? Tuhan kami nggak pernah bilang yang dilindungi itu cuma Al-Quran, tapi kami wajib beriman pada kitab-kitab terdahulu. Iya, mana Apa kitabnya? itu? Kitabnya mana? Ya kita mana tahu lagi, namanya udah Allah diubah-ubah. bilang itu di Al-Maidah 48, Allah menjaga Sudah kitab-kitab diubah-ubah, makanya disempurnakan di Al-Quran semua. Kami rujukannya Al-Quran aja. Di Al-Maidah 48, Allah mau mengatakan dia menjaga kitab-kitab sebelumnya. Berarti Allah mau penipu ya? Jadi Bang, Coba kita buka data ya. Yesus itu nggak bawa agama Kristen, nggak pernah dia bilang mau mengubah ajaran. Tiba-tiba Yohanes 10, kalian 30. fans-fansnya ini bikin aliran sendiri gitu, Coba boleh menyembah buka patung. data? Nggak apa-apa Pak Prof, nggak apa-apa Pak Prof, biar dia selesaikan dulu. Pak, kalau Allah mengajarkan berzina atau tidak Pak? Ya enggak lah. Oh masa, coba Di kita Alkitab buka tuh yang ada kan Al-Furqan 68. bersundal-sundal, Sabar ya. bersusu-susu. Silakan Pak Prof, Al-Furqan ayat 68 nih serius Bapak? Nggak diajarin zina? Di Alkitab yang ada sundal susu-susu gitu. Sabar ya Pak ya. Sabar, Pak. Nih kita lihat nih. Kita lihat dulu ya si Bapak penipu. aja lah yang baca lah. Kita lihat dulu si penipu ini sebentar ya, boleh? Nih, ada yang mengatakan tadi katanya apa? Siapa diubah-ubah kitabnya, betul ya? Betul. Dengar ya, 1.800 orang dengar dia bilang mengubah kitabnya. Tapi coba baca ini, Faslav tolong. Dekatkan dikit, bro. Oke, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaga. Oh dijaga, Penipu ya? bukan diubah-ubah. Dijaga. Katanya dijaga, tapi bisa diubah-ubah ya. Memang Islam wajib bohong ya Pak ya, disuruh Allah ya? Yang wajib bohong itu kalian. Ini Yesus penipu itu nggak kenal sama kalian. Kalian datangnya sebelum atau sesudah Yesus wafat. Ini si penipu ini. Ini si penipu ini. Penjaganya. Tapi nggak bisa. Menurunkan kitab sebelumnya dan menjaganya. Jaga kitabnya aja nggak bisa. Apalagi kalian, jagain kalian yang amburadul ini. Kristen Tapi itu datang Al-Furqan- setelah Yesus wafat. Yesus nggak pernah mengatakan akan ada aliran pengikutku. Al-Furqan. Yang ada itu dia mengajarkan sebagai Rabi Yahudi. 68. Tadi Bapak ini bilang nggak diajarin zina ya kan? Sama ini, Prah. Tadi dia bilang tentang persusuan, bukain Muslim 2635. Nanti satu-satu. Oke. Nih, Al-Quran. Ya. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan. Tolong baca Fathah. Oke. Dan orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, itu bagus. Dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, itu bagus. Dan tidak berzina, itu bagus.
Dan barang siapa melakukan demikian itu tadi, niscaya dia mendapat hukuman yang kepiye. Iya. Apa itu? Udah bukan dapat hukuman yang berat lagi ya, lihat nih. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Iya kan? Apa itu? Iya. Salahnya di mana? Bapak kalau nggak berzina dosa, Pak. Orang-orang yang menyekutukan Allah, yang membunuh orang, yang berzina itu akan dilipat gandakan asapnya di hari kiamat. Tidak. Ada kata tidak? Tidak. Iya, barang siapa yang melakukan demikian itu maksudnya itu menyekutukan Allah. Ini berarti dicoret nih kata tidaknya. Saya coret Ya aja ya, boleh. ampun, kamu kalau nggak paham sastra Al-Quran itu nggak usah sok-sok ngerti. Boleh saya coret? Boleh? Kok dicoret? Bahwa Loh, tidak ini itu sastra. ada kata Bro. tidak kok. Tidak itu sastra. Bro. Ya kamu nggak ngerti. Pakai logikamu aja. Biarin aja dulu Pak, biarin dulu. Dia ngeles-ngeles terus nih. Nih, ini ada kata tidaknya Pak. 1, ya, 2, 3. Aduh bang, Aduh, sampai adu-adu dia tak. Pak, udah secapek nih, apapun kamu mencari kekurangan Al-Quran, Mau kamu nggak kabur, akan Pak. ketemu. Mau kabur. Ini makanya tadi aku udah curiga ya. Ditanya psikologi apa, dia bilang Medis. medis. Nggak ada orang psikologi ditanya kayak gitu. Makanya kau itu udah bohong. Tadi kau udah bohongin Quranmu. Sekarang kau baca di sini ada kata tidak ya. Kau Kalian tuh bilangkan yang kata membohongi tidak. Yesus. Nih, Yesus capek-capek membawa ajaran agama, kalian ubah-ubah. Yang baru ngubah bukannya Anda tadi di situ dikatakan tidak mempersekutukan Allah, Anda bilang yang mempersekutukan Allah. tadi katanya Di mana-mana orang tahu Katanya kok kita- kalian yang mengubah-ubah Alkitab. katanya kitab-kitab diubah. Sementara tadi si kami katanya menjaganya, ya kan? Iya. Parah loh ini. Bang, Si kami. Serius? Loh, kok kami banyakan? Bang, kalian kok Satu Allah. sibuk kali nyari cacatnya Al-Quran. Bang, Kami banyak ini. Nih jamak ya Pak ya? Si Bang, mending kalian baca Kejadian 19 ayat 31 sampai 32 di Oh, baca Alkitab dulu kalian nih. daripada capek-capek Baca nyari dulu. kejelekan Ini kitab loh orang. penjaganya. Ini nih. Coba kamu baca Kejadian 19 ayat 31 sampai 32 kalau berani. Ini loh, kau baca ini dulu. Baca dulu Alkitabmu yang cacat itu, gak usah capek-capek nyari kejelekan kitab orang. Prof, kayaknya Quran udah nggak menarik baginya, Prof. Saat membaca kisah Lot, kita tahu alasan apa yang menyebabkan Lot menyetubuhi kedua putrinya. Aduh, indah sekali kitab suci kalian ya. Masalah incest antara ayah dan anak pun masuk gitu. Iya, karena ya kalau tidak berzina orang Islam, dia akan dapat hukuman, akan dapat dosa dan dilipat gandakan azab untuk orang Islam. Makanya orang Islam harus Zina. berzina. Semangat Pak, berzinahnya Pak. Kamu capek-capek nyari cacatnya Al-Quran. Mending kamu baca Kejadian 19 ayat 31 sampai 32. Bapak ini nggak tahu Pak kalau Quran pernah cacat Pak? Nggak tahu ya Pak? Baca dulu cacatnya kitabmu, baru nyari cacat kitab orang. Ini ada buktinya Bro, kalau kitabnya pernah cacat Bro. Apa sih itu? Ibnu Majah Bro. Apa? Emang tulisannya apa? Tulisannya gini Bro. Ntar dulu dia ngerti hadis nggak? Takutnya dia nggak tahu hadis lagi. Dia nggak tahu kan? Iya. Kita lihat ke definisi cacat ya nih. Ini sanadnya nih. Aisyah ia berkata telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan yang tadi dikatakan orang yang telah dewasa. Ada di bawah kasurku ketika Rasulullah wafat.
Kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung masuk dan memakannya. Ini Pak, cacat nih Pak. Hilang Pak. Burungnya jadi binatur tuh ya. Iya. Makan Quran Pak. Mana sekarang surah persusuan Pak, di mana? Itu hadis apa sih yang kamu buka itu? Ibnu Majah Ibnu Majah nomor 1934. kok bisa ada 1934 1944 Ibnu Majah? Goblok nih Pak. 1934 itu loh. Pernah baca hadis dia kan 20 Itu kamu bikin sendiri. Kamu bikin sendiri, edit sendiri gitu. Dia paling. Pak googling aja Pak kalau punya HP Pak. Itu kamu edit sendiri. Ya, coba Ya googling Pak. aja sana cari. Googling aja Pak. NC. Ya. Cepret. Bikin sendiri, edit sendiri. Goblok gua. Oke. Yaudah kita kasih hadis muslim lah kalau nggak percaya ya. Muslim 2635. Astaga, Muslim 2635 dari mana? Memang ya Kristen tolol ini. Oh Bapak nggak pernah baca hadis ada nomornya? Kalian tuh kalau nggak ngerti hadis nggak usah sok-sok ngerti hadis. Oh, kalau Quran ada ayatnya Pak. Kalau hadis ada ayatnya atau ada nomornya? Coba bawa Quran aja deh, jangan bawa-bawa hadis. Kalian nggak ngerti hadis. Takut. Oh ya udah bawa Quran Alkitab aja kalian tadi yang cacat aja kalian tuh nggak ngerti, apalagi hadis yang ilmunya tinggi. Gini Pak, tadi dikasih Quran Bapak nggak mau. Sekarang mau ke Quran. Gak mau gimana? Kamu yang nggak ngerti maknanya. Coba jadi maknanya gimana yang tadi tuh? Jelaskan di situ, baca 3 ayat sebelumnya dan 3 ayat sesudahnya. Oh boleh. Yang tadi Pak Prof katanya yang tadi. Coba baca. Masa kamu nggak ngerti maksud Rukun ayat itu? 68. Emang Bapak ngerti ayatnya Pak? Ngerti dong, jelas. Ayat berapa tadi itu? Al-Furqan. Al-Furqan ayat 6 dari 65 ya kita baca ya. Biar mata kalian terbuka. Oke, 65 ya. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah asap jahanam dari kami. Ini berarti dari 63 ya. Aduh panjang nih. Oke, dari 62 ya. Tolong bacain yang ini. Sebentar. Suaraku nggak kedengaran dari tadi. Tolong bacain yang ini, Faslaf. Ibnu Jauzi dan Zadul Masir mengemukakan pendapat para ulama bahwa surah Al-Furqan merupakan surah Makkiyah. Hanya saja Ibnu Abbas dan Qatadah menyebut 3 ayat 68 sampai 70 yang turun di Madinah. Oke. Berarti ayat yang di sini dari 63, katakanlah 63 sampai 67 ada hubungannya nggak dengan 68? Nggak ada. Karena yang ini turunnya di Mekah. Yang ini turunnya di Madinah. Yang 68 tadi sampai 70. Ya, lihat kebotolan orang Islam ini. Dia mau baca dari ayat 65. Ntar dia ngomong hadis, saya jarang pakai hadis ya, tapi jadi tertarik juga mau buka hadis nih. Ya, izin 1 menit boleh nggak, Bro? Silakan. Iya, tadi kan dia bilang editan. Nih 1 menit aja, Kak. Kita lihat ya. Besarin gue, Bro. Coba dengerin biar aku baca dari 62. Sebentar. Kalau kamu bilang saya mengedit, saya buka. Coba kamu dengar biar aku baca dari 62. Yang tadi Prof, masih yang tadi Prof, silakan Prof. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunam wa idza humul jahiluna qalu salama.
Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Oke, itu 62 ya. 63 walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, dan orang-orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Itu sama dengan Yesus bersujud, bukan nyanyi. Next, walladzina yaquluna rabbana zarib anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama, dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu kekal ya. Innaha sa'at mustaqarram wa muqama, sesungguhnya ia adalah tempat menetap dan kediaman yang paling buruk. Maksudnya jahanam itu ya. Next, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, dan orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Oke, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu inna bil haqqi wa la yasnuna wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Nyambungnya di mana sih? Gue bingung. Iya, siapa yang melakukan demikian itu maksudnya itu yang mempersekutukan Allah. Memang sastranya seperti itu. Sastra apa? Sastra gending. Sastra botol. Kecuali dikatakan Sastra muni. kecuali di sini kalimatnya positif kan, maksudnya kalimat-kalimat positif, maksudnya itu negatifnya ini ya. Oke, dia bilang negatif ya. Ini yang aku tunggu. Oke. Yudha'af lahul Kita lihat ya. adabu yaumal qiyamati wa lihat, perhatikan ya. yakhlud Dia- fihi muhana. Lihat ya. Baginya yang dipergandakan azab pada hari kiamat, dan dia kekal dengan azab itu di dalam Jadi kehinaan. kamu harus berzina, karena di sini digunakan kata tidak berzina. Itu kan Barang siapa sastra yang- Indonesia. Kamu mengartikannya seperti itu. Oke, kita katakanlah sastra Indonesia salah ya. Salah. Enggak salah. Enggak, gini. Saya Ada ngikutin perbedaan kamu, bro. cara menyampaikan. Bro, saya ngikutin akal pikiranmu ya. Saya ngikutin kamu, saya nggak membantah. Berarti semua yang di sini ini dianggap sebagai kata-kata di sini barang siapa melakukan. Ini maksudnya adalah yang berkebalikan dengan ini kan? Maksudmu seperti itu kan? Setuju? Setuju? Iya kan? Setuju? Bilang dulu setuju. Iya, Bilang, maksudnya oke. negatif-negatifnya itu maksudnya. Oke, kunci ya teman-teman ya. Di sini ada kata Maksudnya tidak. yang negatifnya itu nggak usah ngunci-ngunci Ya. kamu. Oke, setuju. Ini aku ikutin cara berpikirmu ya. Nah, Kata tidaknya ini semuanya nggak dipakai nanti jadi nyata. Ingat ya, ini dieliminasi, ini dieliminasi, ini dieliminasi ya. Berarti kata-katanya sebaliknya. Oke, kita ikutin sama dia. Ya. enggak lah itu kan caramu Ini kan aja. caramu toh, iya kan? Jadi Enggak, kata-katanya di aku sini. nggak bilang gitu. Aku bilang, Kamu mana yang siapapun yang benar? melakukan hal-hal buruk yang disebutkan di situ, Dapat dosa. Iya, jadi gini Iya. bro. Jadi Berdosa, gini. iya. Jadi yang berzina, jadi gini. Ini kata tidaknya kan nggak ada. Jadi. Nah, itu jadi kan yang caramu. berzina- Yang berzina itu yang dikatakan melakukan. itu Betul. caramu nggak seperti itu bahasa Arab. Nah, terus gimana? Kamu jelasin. Kamu kan cuma tahu bahasa ini, Kamu bahasa menggunakan kolbu. kata ini nggak mau tadi. Sekarang saya udah ilangin, kamu nggak mau. Oh, itu Jangan hal-hal kamu dosa. sama-samain dengan caramu mengartikan. Bentar. Tadi katanya yang hal-hal dosa yang dapat hukuman ya, Bang? Betul. Iya, Oke, kalau tidak berzina itu hal dosa nggak? enggak lah. Tuh ini Oh, itu dapat hukuman. barang siapa melakukan demikian itu mendapat hukuman yang berat. Berzinanya, makanya kamu Oh, Oke, di jangan situ. kalau gitu negatif. yang berzinahnya ya, setuju? Setuju? Ini berarti nggak ada ya? Yang berzinahnya yang diambil. Setuju? Aduh, udah tahu lah arahmu kemana. Loh kamu kok?
Disitulah keindahan bahasa Al-Quran. Indah nggak tuh? Tidak Nanti berzina. Nabimu dihukum cebok indah. pakai batu ya. Di situ kamu bilang, ih situlah indahnya Islam. Tapi kamu sendiri nggak Iya, pakai batu. maksudnya kan nggak kayak yang di kejadian 39 tadi yang Oke. ayah sama putrinya. Sekarang biarkan kami yang menjelaskan. Kamu sudah baca tadi bahasa Arabnya. Thank you ya. Pertama, tadi saya sudah bilang ada 3 hal. Saya selalu merujuk itu 3 hal. Pertama, ini ayat 68 ya. Di sini tadi udah dibacakan sama Fatslav dengan lantang bahwa ternyata 3 ayat itu, yaitu ayat 68 sampai 70 itu tidak berhubungan karena dia adalah surat Madaniyah. Iya. Sementara surat yang lain itu Makiyah. Tapi karena kamu tadi bilang dari ayat 65 kamu baca, saya ngikutin jalan pikiranmu. Ya, saya ngikutin jalan pikiranmu. Oke lah, kita baca. Sebetulnya ayat ini dari 63. Oke? Iya. Ya. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Saya tanya sama kalian, ada kata tidak nggak di sini, Faslav? Nggak ada. Nggak ada. Oke, yang kedua. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Ada kata tidak nggak? Nggak ada. Oke, yang ketiga. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Ada kata tidak nggak? Nggak ada. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ada kata tidak? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti ini kalimatnya tidak menggunakan kata tidak. Betul. Ya. Bagus, semua bagus. Tapi di sini ya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan mereka tidak berlebihan. Ada kata tidak ya? Ada. Tidak berlebihan, tidak kikir. Terus di sini ada kata tidak, ada kata tidak, ada kata tidak, dan ada kata tidak. Yes. Oke, ini dieliminasi semua kata tidak, dan ini juga dieliminasi semua kata tidaknya. Alah, lebay lu. Bentar, saya ajarin kamu cara baca ya. Pertanyaannya, kalau kamu menolak ayat 67, meskipun tadi udah bertolak belakang dengan ini, artinya semua yang melakukan dari ayat 63, ini semua bakal masuk neraka bro, karena tidak ada kata tidaknya. Nangkap nggak? Ini kan orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Di sini tidak ada kata tidak. Kamu bilang itu sastra bahasa. Kamu pikir Al-Quran itu kayak soal CPNS ada Ya memang ini yang nulis sih, kalau menurut saya ya IQ-nya rendah. Ya kata-katanya berantakan. Justru kamu yang nggak paham, sastranya tinggi. Ya kalau kamu paham Itu kamu karena jelaskan belum kamu kepada analisis kata per kata. Oke, bro, ini baru premis kedua. Ini yang terakhir ya, pamungkas ya. Oke, baca ini ayatnya. Ayat berapa, Faslav? 68 dan 70. Oke, kita baca ya. Sampai. Dia tadi bilang berkebalikan. Ayat 69. Oh, jadi orang yang tidak berzina dan segala macam di sini yang positif akan dilipat gandakan, bukan hanya berdosa, tapi dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Oke? Yang terakhir, poinnya di sini. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka akan diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi konteks ayat ini berbicara bahwa Allah tidak menghendaki orang tidak berbuat dosa, tetapi orang harus berbuat dosa supaya apa? Supaya bisa tobat. Coba buka hadisnya, Sahih Muslim 5042. Aku nggak heran sih kamu Kristen kalau cara memahamimu seperti itu. Loh, ini dalil. Ini saya nggak ngasal. Ya. 4936 bro. Tidak berdosa dimusnahkan? 4936 boleh. Itu Yes. juga. Muslim Pokoknya 4936. kamu tetap ya. Kristen. Kalau Kristen yang pinter-pinter udah pada pindah ke Gak Islam. apa-apa bro, saya nggak apa-apa dibilang bodoh, tolol ya. Tapi jangan sebut saya Islam, itu aja. Misalnya minta tolong. Iya. Makanya kamu tetap Kristen. Kita baca Orang ya. yang Sebentar ya pinter-pinter bro, psikologi ya, sebentar ya. Kita baca dulu nih. Ini yang adalah pinter kan hadis. nggak ada yang Kristen. Ya, ini adalah hadis. Kita ke substansi aja. Ya. Orang-orang Yahudi yang cerdas itu mana mau masuk Kristen. Oke. Makanya Kristen di Kita sana baca makin dulu, turun kita baca. cuma 1,9%. Sabar ya. Oke. Itu. Kalau di negara Abu maju Hurairah. sekarang Kristen udah nggak laku. Bacain bro. Orang-orang udah pinter. Oke, aku baca ya.
Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian seluruhnya. Setelah itu Allah akan menggantikan kalian dengan umat yang berbuat dosa, sehingga mereka akan memohon ampunan ini bertobat ya kepada Allah, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Ini datanya. Ya, kamu mau bantah? Bikin hadis sendiri, edit sendiri. Bro, itu Ya kamu ampun. cek itu. Gini loh, kalau kami bawa data palsu, Gak kami usah akan kena- ngedit-ngedit hadis orang. Bro, dengar. Kalau Ini kami bawa sejalan data sih palsu, sama kami Quran kena tadi. UU Ini sejalan ITE. sama Quran Kami tadi. kena undang-undang ITE, bro. Kalian bisa cek itu. Aduh. Kenapa Pak udah Trik lama. udah mimisan kok Trik lama udah kebaca. Udah mau muntah darah Pak. Enggak sih, aku santuy aja sih ngadapin Kristen. Kan Kristen emang udah cacat dari dulu agak ajarannya. Oke ya, saya ambil dari ilmuislam.id ya. Kita lihat sama nggak? Oke, kita cek di sini. Sama nggak? Coba kita lihat ya. Sama ya? 4936, oke. Oke, kita lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengadab mati. Bikin dosa guys. Biar Allah ada kerjaannya guys, ngampunin. Ntar dia kagak ada gawean. Jadi ya, kami sama sekali di sini ya, kami justru Bikin website sendiri, hadis sendiri, Islam, edit bro. sendiri, trik lama. itu ilmu Islam ya. Sekarang begini, Trik lama, bro. Bang, dikasih waktu cuman ngomong-ngomong gitu doang bang, kayak orang goblok. kamu Udah gak mempan trik Masa lama. enggak, masa orang psikologi cuman gitu. Gini nenek kayak bocah. Kayak bocah lagi rebutan permen bang. Nggak ada gitu kata-kata seorang Mending lo psikolog jelasin. yang ini gitu, yang bagus gitu bang. Mending kamu jelasin kenapa Tuhan kamu harus turun ke bumi. ini sekarang kita uji ya dia penipunya atau enggak ya. Mending kamu jelasin kenapa Tuhanmu tuh harus turun ke bumi. Oke, kamu juga nanti jelasin ya kenapa Allah mau turun ke bumi. Bukakan Al-Baqarah 210. Allah kau juga Dulu turun ke bumi jelasin bro. kenapa Tuhan kamu harus Loh, dibantai. Allah mau juga turun ke bumi bro. Waktu dia Nggak ketemu Musa dibantai, dia. kenapa harus dibantai? Emang ya, memang Allah mau waktu jadi Jelasin pohon dulu kenapa. ketemu. Waktu jadi pohon ketemu Musa emang nggak turun ke Masa- bumi. Gimana sih lu? Ini Bantai sih. tidak ada yang mereka tunggu-tunggu. pada Trik hari lama, kecuali bosan trik lama. Jelasin aja kenapa Tuhanmu harus dibantai. Bang, kenapa bang? Sakit banget dengar Quran ya bang? Sedih banget ya, tersayat-sayat ya dengar Quran ya? Astaga, Enggak, biasa. segitunya bang lu kaget. Kenapa bang? Menyiksa Trik- banget ini Quran lu. Baru tahu gua Quran itu menyiksa banget ya batin dan jiwa raga lu ya. Lah, trik lama. Kasiannya. Itu kan udah keluar bang dari hidung. Astaga, masa Qurannya dibilang trik lama? Gila ya. Kenapa Tuhanmu harus dibantai? Bang, kok bisa bang? Abang nggak tengah-tengah-tain Quran ini trik lama bang? Bang nggak tahu malu banget. Bang lu menista lo bang. Berani-beraninya kok bilang hadis dan Quran trik lama bang. Astagfirullah. Bang, seandainya udah malu banget dan sadis banget menurut anda seperti disilet-silet baca Quran, mending ateis bang. Lah, di mute Mending mulu. jadi ateis bang. Ateis itu pilihan yang tepat Di untuk mute mulu orang ya. yang malu sama Quran dan Kenapa hadisnya. nggak berani? Astaga. Kenapa di mute terus? Tuh. Bang kenapa bang malu ya bang baca Qurannya? Jangan. Jelasin dulu Agatha. Berapa kali tadi? Trik lama. Cuman Kenapa aku Tuhanmu gitu, harus Bang. dibantai? Jelasin dulu. Ya udah, kenapa Allahmu kakinya di neraka? Kasih faslap. Itu kasihan loh kakinya itu kebakar kagak tuh. Gimana itu bang? Bang malu banget ya. Gue sih kalau udah kayak lu bang, gue pasti akan teriak-teriak Di mute mulu. trik lama. Mute Soalnya lu dong. kayak orang yang ini bang, kayak orang digigit rabies gitu loh bang, jerit-jerit nggak jelas, nggak ada isinya. Curang dong kalau Baca. Lihat ya.
Jangan curang. Bukhari 4470 penjelasan dari surah Qaf ayat 30 nih ya. Ada trik lama. Anas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang dilemparkan ke neraka hingga mereka itu berkata, apakah ada tambahan lagi? Jawab tak? Lanjutin tak? Trik lama. Trik lama. Maka Allah meletakkan kakinya dan neraka itu berkata Maka cukup. Allah Kamu edit Bang, lu kalau buka mic, Bikin masa hadits lu cuma sendiri. ngomong trik lama Oke. apa-apaan Bang, sih? bang, bikin bang, ini hadits sekalian. sendiri. Oke, Bang Blesmigat sekalian ini Bang, ya. Kita buktikan bahwa kita nggak pernah mengedit ya. Kita orang Kristen berdignity ya. Tolong dibaca. selesai kau. Tolong baca. Ini sorry, kita sorry. apa? Loh, nih, gedein. Sorry. Jangan barengan. Trik lama. Oke. Kita buka di sini. Ya. Oke. Di sini ada kembali lagi ya. Hal yang membagongkan. Bang Psikologi Bintara pasti ikut sunnah ya hidupnya ya. Tolong dibaca, Fatslav. Siap, Gurunda. Oke. Trik lama. Trik lama ya. Wah ini aku ngedit setebel ini gimana caranya ya. Oke. Kitab apa? Wuduk. Wuduk. Bukunya apa? Sahih Bukhari. Halaman? 80. Oke. Nomor? Jelasin dulu kenapa Tuhanmu harus datang ke bumi untuk dibantai. Sebentar. Gak usah ribet bahas Sebentar. kitab orang. Oke, tolong bacakan Fatslav. Oke, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan pada suatu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam pergi buang air. Aku disuruhnya mencarikan 3 buah batu, tetapi aku dapat hanya 2 buah. Ku cari sebuah lagi, tetapi tetap tidak kudapat. Maka ku ambil sepotong tai yang telah keras, lalu ku berikan kepada beliau. Orang gila. Nabi mengambil kedua buah batu itu dan membuang tai keras sambil mengatakan, ini kotor. Oke. Ini bahasa Arabnya ya. Ini bahasa Arab. Ini nabimu cebok pakai tai ini, tai kering, spotaker, sepotong tai kering. Kamu di rumah sedia ini nggak? Buat boker. Ini ajaran nabimu nih. Nggak ada nih di Kristen kayak gini. Ya. Gimana tuh? Jawab. Iya, biar aku jelasin. Boleh nggak aku Reklama. jelasin? Boleh aku jelasin nggak? Reklama. Ya coba Itu jelasin. ada penjelasannya. Boleh aku jelasin nggak? Coba jelasin. Nabi yang Oke. boker pakai spotaker tadi. Penjelasannya ada di Yesaya ayat 7 lewat 20 ya. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat. Nggak bisa Ya, dia. ini Raja Asur. Tuhan akan mencukur kepala dan bulu pahanya. Nyerah dia. Tuhan mana yang meminjam pisau cukur? Cuman Tuhan Oten yang minjem pisau cukur. Ada. Allahnya mu juga minta pinjamin loh. Pinjaman ada. Sabar kalau masalah minjam Allahmu itu Tuhan juga akan ada mencukur pinjamannya. kepala dan Masih bulu pas lah. kontolnya. Nah, minjem ya. Anda mau tahu nggak Allahmu itu minjam? Kamu harus ngasih pinjaman loh sama Allah. Lucu banget sih isi Alkitab. Masa Tuhan meminjam pisau cukur? Aduh. Kalau Yesaya kalau 7. Netizen baju pemain bola itu coba ada baca porsinya. Yesaya 7:20 ya netizen. Kalau itu kan ada Tuhan Kristen meminjam Al-Baqarah itu 23. udah dijelaskan ya, nanti kita buka juga. Jadi jangan memfitnah. Yang di Jadi, Alkitab tuh bisa dijelaskan. Ya. Kita lihat ya. Al-Baqarah 245 nih, kita lihat ya. Siapa yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? akan melipat Allah lu juga minjem bro. Gimana? Allah lu aja minjem kita diem-diem aja. Bahkan Allah lu itu minta harta rampasan loh. gak nyukur bulu kemaluan juga kali. Masa Tuhan nyukur bulu-bulu? Oh, cukur bulu kemaluan itu kurban kalian ada. Kau mau kemana pun kami ikut nih Nah, bro. ini tadi Nah. yang dia kutip-kutip itu ya.
Yesaya 7 ayat 20. Di sini ceritanya kalau kita baca Septuaginta, Allah di sini mencukur raja Assyria. In that day Lord will save with a large and blood. Jadi kalau di dalam penjelasannya, di dalam tulisan Bapak Gereja, itu nggak bercerita tentang... Oh, berarti Tuhan itu buka barbershop gitu. Oh, itu kan Bahasanya tinggi, bro. alegoris. Ini bahasanya tinggi. Itu kan bahasanya alegoris. Nggak kayak bahasamu tadi. Beda yang sama ini tadi spotaker. Tuhanmu tukang Iya, ini sabar. Beda sabar. sama yang spotaker. Ini Tukang bukan pangkas. alegoris. Ini memang betul-betul tahi nyata ini dipegang sama Nabi Nggak Muhammad. alegoris. Nabi mengambil kedua buah batu itu dan membuang. Iya. Jadi makanya gini, saya bilang ya, Agatha sering gini bang. Ya, nggak ada kata pinjam di sini. Tidak ada kata pinjam di sini. Will save. Ini will save, nggak ada dipinjam. Oh ini Septuaginta bro, ini 1300 tahun. Ini 1300 tahun daripada kitab yang ini. Ini saya punya Masoret nih, bahasa Ibrani. Ini 1300 tahun lebih tua daripada yang ini. sekarang salah gitu. Nggak ngerti dia, Prof. Lu tuh Kamu jangan terlalu susah tinggi-tinggi. kalau buat materi ini. Nah, Kitabmu yang sekarang salah. Terlalu tinggi ya. Kalau minjem pisau cukur untuk nyukur bulu jambi, itu Iya, aku tahu dia. kalian. Kalau yang ini Tuhan faktual. mungkin Nah, butuh modal buka barbershop. Sekarang gini ya. Agatha sering bilang ada nabi nomor punggung 25. Ya, biasanya pemain bola itu kalau selain ada nomor punggung di depan ada sponsor ya. Betul nggak, Tak? Betul. Sponsor biasanya apa? Adidas, Nike, ya. Nah, ini kalau spotaker. nabi yang ini depannya tulisannya apa? Spotaker, sepotong tai keras. Ada tuh merek itu. Iya. Di dadanya ada tulisan spotaker. Sepotong tai keras. Nomor punggung 25. Terus gini Pra, dia kan bilang ini Pisau buatan cukur saya. itu 2.000 dapat loh, 5.000 dapat loh. Ngapain minjem gitu? Di Islam tapi nggak bisa Bro, ya. bikin pisau cukur. bro. 5.000 Tadi Allah minjem, kita biasa aja. Allah lu 5.000 juga itu nggak belanja, perlu bro. minjem kali seekor Allah lu Tuhan. minjem buat belanja bukan? Masa seekor Tuhan itu minjem gitu? Saya Ya buktikan Tuhan. ya, kalau ini bukan buatan saya. Tadi Prof Meta itu versi buku fisiknya, ini versi yang tadi saya gunakan. Sama nggak? Kita lihat teman-teman. Kita buktikan apakah buatan saya. Nabi pergi ke WC, lalu beliau memerintahkan aku membawa 3 buah batu. Aku hanya mendapatkan 2 batu. Lalu aku mencari batu yang ketiga, namun aku tidak mendapatkannya. Aku pun mengambil kotoran hewan yang sudah kering. Kemudian semua itu aku bawa ke hadapan Nabi, namun beliau hanya mengambil 2 batu dan membuang kotoran hewan yang telah kering tersebut seraya bersabda, ini najis, ini kotor. Sama kan? Sama. Trik lama. Ya kotorannya najis lah, kotorannya najis. Ini aku perlu koreksi ya. Tapi Tuhan kan nggak minjem pisau cukur juga. Orang cuma 5.000. Allah juga tadi minjem. Aku perlu koreksi tadi. Di situ dalam bahasa Arabnya nggak ada kata hewan. Nggak ada kata hewan. Tahu nggak kenapa? Apa tuh? Tadi ada kata hewan ya di situ. Ada kotoran hewan. Di yang versi aslinya nih nggak ada kata hewan. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu waktu setiap kali berak itu dia pergi kemana? Manasi. Al-Manasi. Enggak. Ya, sebentar. Dia pergi ke... Jangan di mute dong biar adil. Gimana sih? Lu jelasin aja tuh kenapa Tuhan lu minjem pisau cukur 5.000 doang. Ih, jangan ngomongnya. Ya Nek, jangan Ada gitu dong. modal, ntar aku beliin Oke. pisau cukur. Baca di mana? Kasihan bulu-bulu pahanya itu udah panjang-panjang. Naik Di ke mana? loteng. Buset, loteng gak tuh? Jadi gini. Ya. Masa seekor Tuhan bisa meminjam pisau cukur? Jadi gini. Aneh kali ya saya Bang 720 Psikologi. ini. Sebentar Bang Psikologi. Tadi saya udah jelaskan. Kalau Abang tidak ngerti alegoris ya udah itu masalah Bang. Ya. Pertanyaannya gini. Masa seekor Tuhan masih Sabar, meminjam bro. Sabar dong. Ya. Tuhan? Daripada menghujat-hujat kita mending pakai data ya, fokus. Kenapa di sini Itu data bang. Sebentar ya. Iya saya 720 itu data bang. Itu tadi udah aku buka. Itu alegoris Bang. Tetapi tetap tidak. Soalnya Sabar. Tetapi tetap tidak aku dapat. Nah, ada nama orang sabar dong. Kenapa dia nggak dapat batu tadi? Karena Muhammad ini bokernya tadi di mana? Di loteng.
Di loteng. Loteng itu di mana? Di atap rumah ya? Di atap. Makanya dia kesulitan. Jadi tainya siapa ini? Ini tainya Muhammad sendiri sebetulnya. Karena kenapa sekarang gini? Nah, ini bukan Nah, di penghujatan. situ Ya. kan jelas di Sebentar. Ini bukan penghujatan. Ini adalah data apa istilahnya? katakan di kalimat Forensik. Sabar dong. Sebentar dong. Jangan di najis ya, betul lah najis. gini, Bro. Dia kesulitan nyari. Najis. Sebentar. Kan Dia ada kalimat kesulitan- najis di situ. Aduh. Dia Ada kesulitan kata nyari. najis kan? Ini kotor. Astaga. Ntar lo ya. Susah sekali. Ya, itu kalau Tuhannya Dia kesulitan. yang aneh. Dia kesulitan mencari batu karena di loteng itu batunya ya cuma terbatas. Yang banyak itu adalah potongan-potongan tahi yang telah Itu keras. kan nggak- Tahinya siapa? Tahinya Muhammad sendiri. Kenapa Yang pasti bokernya kan- di loteng? Coba Faslaf, kenapa bokernya di loteng? katakan najis. Nggak tahu ya kenapa, Bro? Kalau dia bokernya di sana kan belum ada WC, Bro. Belum ada WC zaman itu. Air susah. Untuk buang kotoran dia harus ke atap karena di atap itu matahari terik. Jadi cepet kering. Kering. Oh iya. Itu makanya dia di loteng. Itu poinnya. Kalau dia pergi ke tempat lain, dia mesti cari tempat yang jauh sekali. Lapangan Al-Manasi itu, ya. Yang tempatnya Saudah Jelas Saudah boker nih ya. Saudah. alasannya dong berarti. Saudah pergi ke tanah lapang untuk apa? Untuk buang air. Nah, ini jauh nih lokasinya. Nah, Muhammad itu boker ke atap rumahnya sendiri tadi di loteng. Makanya temennya kesulitan nyari batu. Kalau kita keluar rumah nyari batu cuma 3, gampang atau susah sih? Iya bang, itu jelas bang ada alasannya. Kan memang nggak ada air zaman itu. Dan Rasulullah juga mengatakan ini najis. Tapi kalau Tuhan minjem pisau cukur itu baru aneh. Betul, Bang. Di Tirmizi. Masa Tuhan minjem pisau cukur Itu sama. terus nyukur bulu-bulu Kita paha? lihat ya. Ajaran Ibnu seperti- Umar, ia berkata, suatu hari aku naik Dan seperti loteng apa rumah bang yang Hafsah. Tuhannya Lalu minjem-minjem aku pisau melihat Nabi cukur? sedang membuang hajat. Betul, loteng juga. 5.000 doang bisa. Dia ke loteng boker itu loh teman-teman. Jadi itu bukan penghujatan ya tadi. Kita jadi belajar kultur Arab juga yang begitu jorok. Ya boker, ceboknya pakai tainya yang udah keras tadi. Tai siapa? Tai Muhammad. Makanya tadi dikatakan tai hewan itu kurang ajar tuh hadis yang nulis. Masa Muhammad dibilang hewan? Gak boleh gitu. Menghina Arab, kamu tahu nggak? Kamu kumpulin seluruh harta kekayaanmu itu nggak sebanding sama kekayaan orang Arab. Ya tetap aja itu bukan kekayaan. Sok-sokan ngata-ngatain Arab. Datang lo ke sana kayak Qatar, kayak Kuwait. Ngapain sih ngebanggain yang Terkaya bukan di punya dunia. lu, Dek? Bikin malu lu. Kamu tuh cuman bab. Tapi gini tak lucunya ya. Lucunya gini. Kita lihat ya. Di Bukhari 3571 ini lebih lucu lagi, Prah. Tahu nggak, Prah? Lihat ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia pernah membawakan sebuah kantung air terbuat dari kulit untuk wudhu dan hajat Nabi. Oh, dia Dan nggak dia mau? mengikuti beliau. Ada air. Dan dia mengikuti beliau dengan membawa kantung air tersebut. Beliau bertanya, siapakah ini? Ia menjawab, saya Abu Hurairah. Maka beliau berkata, carikan aku beberapa batu untuk aku guna. Ada air dia milih batu ya. Dikasih air, milihnya batu. Ini botol nggak nih? Oh, katanya susah air. Iya. Parah. Dikasih air minta batu. Ini aduh agak lain bang. Ya, selamat malam Bang Vito Dul. Islam atau Kristen? Halo, Bang Vito Dul. Halo. Ya, trik lama begitu dikasih buku nggak berani dia bilang trik lama ya kan? Selesai. Tapi dia udah jujur tadi ya, memang nggak ada air waktu itu. Betul. Susah. Giliran dikasih air nyarinya batu. Gila dikasih minta batu. Makanya umatnya saya bingung. Kenapa setiap kali datang ke rumah-rumah orang Islam, ya kenapa nggak ada batunya di toilet gitu?
Emang umat aneh. Ini ngeri banget ya, yang di bawah ada ambulan, ada preskes, ada lakban. Namanya tim medis semua ya. Ada tabung oksigen. Tolong dibikinin kostum ya. Nomor punggung 25, sponsornya Spotaker. Iya, bikinin ya. Kreatif dong kalian ini. Padahal yang keren itu Nike ya, Prof. Ya ini Spotaker. Indonesia tuh ada Spotek, Specs, macam-macam. Ya, selamat malam Bapak Rosihan. Nah, ini akhirnya dia naik juga, Budi Ricci. Silakan. Gimana? Naik cuman dia menjadi batu, jadi berhala. Mau jadi oknum goy dan heretik. Islam gak ini? Islam. Tapi main barang impor sih. Nah, apa sih main barang impor? Kan dia pejina, Prof. Gimana sih? Nanti kalau nggak dilakukan. Nanti Allah nggak ada kerjaan. Dia memang harus kayak gitu. Mana cuman jadi Hajar Aswad di sini diem baik. Iya, mau jadi kaum goy dan heretik. Apa sih? Gak paham. Apa sih heretik? Aku Itu nggak ngerti. Bang, Muhammad itu cebok pakai Spotaker nggak infeksi Bang? Kok nanya sama saya belum lahir kok. Loh, nabimu kan itu kan? Udah malu mungkin, Prof. Malu. Nabimu infeksi Bang. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, bro. Loh, kan ditaruh di pantatnya Muhammad, bukan di matanya Muhammad. Spotaker. Kan gajah ini mah. Oh, Gajah Prof. di pelupuk mata nggak kelihatan. Prof, Budi pedagang gila. Oh, malu, Prof. Wajar. Nih, pasien RSJ. Ya, tolong nanti kalau udah masuk ambulan ini ditimbun pakai Spotaker ya, teman-teman. Orang gila jarang sakit loh. Nggak punya asam urat, nggak punya diabetes, nggak punya jerawat. Betul bang. Tapi sekali sakit, sekali sakit kena racun gak bang? Mana ada orang gila kena racun? Loh ada bang, Alijir 6 bang, sama dari 83. Orang gila. Iya, Alijir 6 bang, sekali mati kena racun bang. Orang gila. Iya. Mana ada sakit? Loh, dia nggak tahu. Orang gila mana ada sakit, jerawat nggak ada, mata minus nggak ada. Berarti kamu bilang Muhammad gila nggak pernah sakit gitu Bang? Tega sekali. Astaga, dia mau bilang nabinya gila. Mentang-mentang Al-Hijr 6 dia. Mentang-mentang Orang Allah gila, bilang bro. gila. Dia tolak juga. sakitnya diambil gilanya. Orang gila, bro, orang gila itu jarang sakit. Betul. Orang gila itu memang jarang sakit ya kan. Walaupun dia wudhu pakai air buludaa, air bangke. Memang nggak apa-apa bro. Tapi Kasian. jambangnya si Budi keren juga nih. Kayak gimana bro? Melingkar gitu. Bisa dia bikin melingkar kayak talinya helm. Namanya juga orang gila bro. Namanya juga orang gila. Iya, semoga laris dagangannya Bang Budi. Iya, karena kegilaanmu. Amin. Kan aku ngirimnya keluar loh, kalau ke California. California. Iya bener. Ada buktinya kok. Pakai PayPal. Iya, nggak apa-apa Bang, nggak masalah. Namanya rezeki Ya, orang terus? ya kan. Nah ini baru setuju. Karena orang gila itu bebas bro. Tapi dia jarang sakit gitu. Iya,
Memang orang gila itu memang sulit membedakan istri sama budak. Sulit juga Tapi kan menghasilkan membedakan anak. antara perempuan yang masih kecil yang udah pantas digauli sama yang belum. Memang susah bang orang gila emang gitu. Ya, jadi Ibu dikiranya dewasa semua. Masih ngikutin nabi yang model gitu sih Bang Budi. Apa sih moral yang bisa dipetik dari baginda itu? Bang Budi. Waktu Muhammad hidup itu kenapa dia nggak jualan topi kayak abang itu kan, jualan kaos, jualan nanas gitu kan. Daripada nggak nikah bro, mending nikah resmi, legal. Tapi ada yang sesama jenis legal bro. Gimana tuh? Masa Iya. Oh, lubang sama maksudnya ayat 21. ragil. Oh, maksudnya ini almarhum Dorce. Oh, maksudnya itu yang sama Jahit pelukan lagi telanjang, gas. Gas, Watslap. Gas, yang ngomong Oslo. sama itu sama Gas. pastor. Gas. Sama Iya. pastor. Memang kalau orang gila susah membedakan mana perempuan mana laki ya, Prof ya. Iya. Oh, pantes. Tapi pastor Inilah saya yang paling setuju loh. kutunggu-tunggu. Saya setuju loh itu Astagfirullah. melegalkan sesama jenis, adu pedang dia. Iya, ini kira-kira adu pedang nggak ya abis pelukan dan ciuman? Tring, 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 tring. Bukari, oke. Iya, ini kira-kira besarin adu aku Kok dulu. bisa besarin ya aku dulu. Katolik melegalkan itu ya? Besarin aku dulu. Homoseksual ya? Besarkan Oh, aku nih. dulu ya. silakan. Oke. Di Kok bisa Alkitab ya kami, melegalkan ingat, di homoseksual ya? di Alkitab kami baca tulisannya 1 Korintus 6 ayat 9. Ya. Di mana Atau ada tidak. kantong-kantong Kristen? Sabar dulu dong, Bang. Sabar dulu dong. Ya. Iya. Atau Di tidak mana tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Allah atau Allah ini? Allah Iya dong. sih. Allah ya. Oh ya udah berarti Allah. Jangan sesat. Oh di mute. Ya, orang cabul. Siapa yang mencabuli anak kecil? Muhammad, Oke. Penyembah berhala. Siapa yang nyembah batu? Muhammad, Orang berzina. Siapa yang menggauli pembantu? Muhammad, Siapa yang pelukan sama anak angkatnya? Banci. Muhammad. Orang pemburit. Al-Baqarah 223. Betul. Dari arah mana saja bersenangi. Siapa yang suka ngambil harta rampasan? Muhammad, Siapa yang nggak pernah ngasih sedekah ke orang? Muhammad, Siapa yang menghalalkan khomer? Siapa yang memfitnah penyalipan? Muhammad, Siapa yang menipu tentang pohon kurma? Nah, semua itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, ya. Bahkan di sini jelas banci dan pemburit, ya. Ini sangat bertolak belakang banci ya, LGTV, ya. Gereja itu adalah tempat penyembuhan untuk orang yang punya kelainan ini. Orang memang nggak bisa memilih, tapi orang yang punya ini hendaknya di gereja itu dia membenahi hidupnya agar tidak jadi seperti ini. Karena orang yang seperti ini, LGTV ini, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. betul. Ya. Dan apa tadi? Pemburit. Al-Baqarah 223. Nggak ada di ajaran Kristen orang memburit nih, menganal nih, nggak ada. Apalagi surat anal nggak ada juga. Mute. Gitu. Kalau yang pelukan sama ini berakhir di mana? Nah, Prof? coba Yang pelukan. kita lihat dulu. Coba, Yang Pak pelukan Ustadz itu betul nggak sih, ada datanya? Coba Pak, Ada Pak, silakan, Prof. dong. Coba di mute sih. Abu Daud 4547 Sahihul Isnad kita baca. Sohih ya. Sohih. Nih, udah akhir seorang laki-laki Ansor berkata saat ia bercakap-cakap dengan sekumpulan orang, lalu ada sesuatu yang membuat mereka tertawa. Tiba-tiba Nabi menusuk lambungnya dengan kayu. Laki-laki itu berkata, "Berikanlah aku hak untuk mengkisos." Beliau bersabda, "Lakukanlah." Laki-laki itu berkata lagi, "Tuan, masih mengenakan baju, padahal aku tidak mengenakan baju." Nabi lantas melepas bajunya. Namun, silakan Prof baca lantas. Laki-laki itu memeluk dan mencium badan Nabi Muhammad seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sebenarnya inilah yang aku harapkan."
Oh, ini Pak. Gak ditolak itu ya. Ditolak ya. Tapi gereja di Amerika udah pada jadi abis pasar itu. pelukan, abis ciuman berakhir di mana itu ya? Penghisap Gereja di lidah, Amerika dong. udah dijual itu jadi pasar sama Penghisap lidah, masjid. Pak. Kamu udah ke Amerika belum, Budi? Udah, teman saya di Amerika. Loh, kamu yang saya tanya. Kamu udah pernah ke Amerika? Temen saya video call kemarin. Enggak, kamu udah pernah belum? Udah Di mana? Negara Di mana? mimpi. Kota mana? di mimpi kan Oh, teman saya di sana. Islam. Teman Makanya saya di sana. kalau bro. memang ada, tunjukin dong. Ada emang. Teman saya di sana kok. Saya ngambil Supreme itu cross floral dari sana. Dikirim ke sini. Ngomongnya belepotan. Itu Cross loh, floral. mikirin Cross itu loh, floral. mikirin yang Salib bunga boker pakai saya spotaker punya. itu loh. Salib bunga saya punya loh. Apa Oke. sih dari tadi nggak jelas? Dan ini berlanjut Yesus, ya. Masih Yesus nyambung Kanye ya? West, saya punya loh, Yesus. Ahmad 16245. Ini berlanjut dengan yang kegiatan berpelukan tadi. Dipraktekkan dengan apa? Telah menceritakan Kanye dari West loh, Muawiyah. Yesus. Ini sahabat ya. Berkata, Kok dibikin "Saya sama pernah Kanye West ya? melihat Kanye West. Rasulullah, diem bro, Yesus. menghisap lidah Berarti atau Kanye West mulut punya Yesus ya? Al Hasan bin Ali dan sesungguhnya tidak akan disisa lidah. Itu atau siapa yang mulut diisap sama Muhammad tuh lidahnya? Al Hasan Kanye West. Kanye West. diisap loh mulutnya nih. Iya sama Kendall Jenner tuh. Kylie Jenner, Kendall Jenner, Kim Kardashian. Diisap itu. Islam ditanya apa, cerita apa emang? Mau goblok Islam. Emang Kanye West punya Yesus? Saya punya kaosnya. Nanti nih nggak ada ilmunya mas. Nggak ada ilmunya. Enak aja. Taunya ngoceh-ngoceh. Inilah lo orang-orang nggak sekolah ya. 2024 bro, berpikirnya ke depan. 2024 masih percaya Nabi buta huruf. Aneh nih. Saya lebih percaya Kanye West lah, punya Yesus dia. Iya, sok aja buka. Kanye West, depannya Yesus, Yezi, ya kan? Yang pakai Kendall Jenner terkenal. Sama Bad Religion, American Jesus. Saya lebih percaya itu. Memang Bad Religion ini ya, dia punya. memang orang Islam ini begini, 10 dinaikin, 10-nya gila. Kan sudah Nabi bro. Kita ini aja tetap sabar ya. Ngomong apa lagi? Ngoceh nggak jelas lagi. Hamid Wijaya. Wih. Aduh, nangis lagi si Hamid. Bakal kena kick Agatha nih. Kamu tinggal sama nenek kamu ya? Iya, gue tinggal. Itu tadi di angkut ambulan ya teman-teman ya tadi. Iya. Kasihan juga dia. Ya, Thank you Pak. Nggak tahu siapa yang ngasih Siapa ini? tambahan. makasih Pak Robert. Sama Bang Juragan Michael. Juragan Nikel, astaga Juragan Michael. Juragan. Wih gila, Juragan Nikel harusnya ngasihnya singa lah. Ya. Selamat malam. Yo, Bang selamat Haji Pau malam. Kristen. Bang Haji Pau Kristen atau Islam, Bang? Selamat malam, Bang. Malam Bang Hidayah. Yo, gabung. Topiknya apa nih, Bang? Topiknya tadi terakhir ada seorang nabi yang dia cebok pakai sepotaker, sepotong tai kering yang sudah keras. Tadi kita buka. Bukan menghujat ya Bang ya, kita buka data. Masa topiknya kayak gitu? Enggak, tadi teman-teman muslim tadi yang ini, yang penasaran jadi Ya. minta dibukakan. Soalnya kita Coba buka yang lebih hadis. menarik lah, Bang. Yang lebih menarik, Bang. Yang agak Ya bebas Bang, ini di fundamental sini gitu. di sini Abang boleh bertanya kepada kami tentang Oh, begitu ya? iman Kristen boleh. Boleh bertanya ya? Boleh sekali. Oke, baik. Pertanyaan saya gini, Bang. Apa sih definisi firman itu, Bang? Silakan tak. Ini kalau udah firman-firmanan Agatha ini paling pas. Oh iya silakan.
Mana nih Agatha? Gimana ini mau dijawab bang? Sebentar, nih hostnya. Sorry, dari toilet. Ada apa bang? Kenapa bang? Silakan. Dia nanya definisi firman tak? Bang Hidayah pengen tahu. Firman itu adalah pikirannya Allah yang dinyatakan melalui suara, teofani, dan berbagai macam manifestasi. Itu firman Allah. Penyataan diri Allah yang tidak kelihatan. Jawabannya agak ribet, panjang gitu. Definisi yang sederhana lah. Ya, firman Apa sih Allah firman adalah itu? penyataan dari diri Allah yang tidak kelihatan. Penyataan dan pernyataan. Udah dibaca belum itu definisi firman menurut bahasa? Oh, Alkitab kami nggak tergantung bahasa Indonesia, Pak. Karena Alkitab kami sudah lebih ada sebelum KBBI, Pak. Oh, tapi kenapa dalam Injil dikatakan firman kalau memang KBBI-nya nggak dipakai? Itu kan terjemahan, Pak. Terjemahan. Terus firman itu berasal dari kata apa? Firman Istilah itu, dari bahasa apa? Yunani apa Eropa gitu? kalau firman itu kan dari bahasa Yunaninya logos. Persia, firman itu Masa Persia. referensinya ada ya? Firman itu dari bahasa Yunani. Kalau firman itu Persia, tetapi logos itu Persia. bahasa Yunaninya. Ya kenapa nggak di Injilnya LAI nggak dipakai logos, terus pakai firman? Namanya kan terjemahan, Pak. Bapak ngerti nggak sih otaknya? Di Indonesia ada bahasa Indonesia firman ada ya? Jadi firman itu kan kata serapan yang diserap dari bahasa apa tadi Pak Prof? Persia. Dari bahasa terlalu berbelit-belit Persia. lah. Yang simple. Ini udah simple. Otakmu. Kosongkan dulu otak. Ya. Jadi firman itu adalah kata serapan dari bahasa Persia diserap ke bahasa Indonesia jadi firman. Itu makanya di dalam KBBI ada kata firman karena apa? Itu mengambil atau menyerap dari bahasa Persia. Jadi firman itu bukan bahasa Arab ya dia.